Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Pagi. Kalian semuanya pasti hari ini happy. Loh, kenapa ya kakak ada di kandang sapi, di kandang kambing? Apakah hari ini temanya sekolah minggu tentang peternakan? Oh, tentu tidak. Kalian semuanya sudah di awal bulan ini, bulan Desember, pasti identik dengan Natal. Makanya kakak pakai yang seperti ini. Nah, kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Ya, betul. Apa yang tadi disampaikan oleh Kak Arina. Kak Citra pun juga pakai aksesoris ini. Tandanya nggak terasa ya, kita sudah memasuki Natal. Karena edisi kali ini kita spesial banget karena Ada apa ya? Kita kasih bocoran ya, Kak? boleh, karena Iya, di sini ada anak bayi, ada juga anak kelas besar yang ikut merayakan Natal hari ini bersama kita. Ada juga alumni yang sekarang sudah duduk di teenager dan juga di youth. Mereka juga antusias ya Kak Citra. Betul. Untuk ikut ibadah ini, walaupun mereka sudah bukan anak sekolah minggu lagi, tapi mereka semangat. Yes. Apalagi kita yang sekolah minggu Betul. harus lebih semangat. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kau berkati dari awal hingga akhirnya. Kau berkati supaya ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka selalu. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Hari ini kita akan bernyanyi bersama adik bayi kita yang bernama Daniel. Setelah itu anak-anak kelas 6 juga akan menyumbangkan lagu untuk Natal ini. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang.
Mungkin adik-adik semuanya bertanya, Kak, bener nggak sih hari Natal itu tanggal 25 Desember? Soalnya katanya teman-temanku, terus aku sempat baca, katanya bukan. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah mengapa tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari Natal. Kita akan belajar 3 penanggalan. Kalau orang-orang pada zaman dahulu ya adik-adik, penanggalan itu ditentukan oleh lingkungan atau dilihat dari matahari, bulan, dan juga bintang. Yang pertama, kita akan belajar tentang penanggalan bulan atau penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi ini dihitung berdasarkan jam 6 malam, bukan pagi loh ya. Misal hari ini adalah hari Sabat. Berarti kemarin hari Jumat jam 6 sampai hari ini nanti jam 6 malam itu termasuk 1 hari di penanggalan bulan. Dan penanggalan ini dianut oleh orang Yahudi, sekte Farisi. Kita ke penanggalan yang kedua. Penanggalan yang kedua itu menggunakan matahari. Jadi penanggalan matahari ini dihitung berdasarkan pagi hari. Mulai pagi hari ini sampai besok pagi itu dihitung 1 hari. Penanggalan matahari ini dipakai atau dianut oleh orang Yahudi sekte Eseni. Ada satu lagi penanggalan berdasarkan penanggalan bintang. Nah, disinilah pertanyaannya. Kita kembali ke awal tadi. Apakah betul tanggal 25 Desember itu disebut tanggal kelahiran Tuhan Yesus? Kita akan hitung-hitung sejarah, menuliskan bahwa Maria mengandung itu tanggal 25 Maret. Kalau namanya orang mengandung, di perut ibu itu berapa bulan kalian? 9 bulan. Mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih 10 hari. Kita hitung 9 bulan ya. Nah, berarti dari Maret tadi mengandung, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 25 Desember kemudian Bayi Yesus lahir. Berarti 9 bulan di perut Maria, setelah itu dilahirkan pas tanggal 25 Desember. Nah, adik-adik tidak perlu diperdebatkan lagi kapan kelahiran Yesus. Yang pasti Yesus lahir di dunia untukku dan untukmu semuanya. Karena perbedaan penanggalan itu tadi, makanya banyak yang tidak sama merayakan Natal. Tetapi hari Natal nasional tetap dicatat tanggal 25 Desember. Yang paling spesial dan ditunggu-tunggu ini nih, kalian bernyanyi bersama ya, anak-anak alumni atau kakak-kakak kalian yang sekarang di SMP bersama-sama memuji loh, seru pastinya. Sebagai anugerah
mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya. Dialah yang mengasihiku dan juga mengasihimu, memberikan hadiah tersesat kekayaan keras. Dialah yang mengasihiku dan juga mengasihimu, memberikan hadiah tersesat kekayaan keras. Kita Yesus telah hidupku, aku mau mengasihimu dari sekarang sampai selamanya, dari sekarang sampai selamanya, dari sekarang sampai selamanya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Buka hati telinga pikiran kami untuk kami bisa menerima firman Tuhan. Berikan kami hati Tuhan sebagai hati anak-anak-Mu yang taat, untuk kami boleh siap untuk Kau taburi firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, maka kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Adik-adik Kak Citra yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Hari ini kita masuk di minggu pertama bulan yang baru. Ayo, bulan apa? Bulan Desember. Bulan terakhir di tahun 2021. Walaupun bulan terakhir, kita paling excited nih menyambut bulan Desember. Karena bulan Desember adalah bulan meriah bagi kita semua, bagi seluruh kota-kota, bagi semua bangsa-bangsa, dan terutama kita yang mengenal Tuhan Yesus. Ayo, bulan Desember kita memperingati hari apa ya? Kita lihat dulu video berikut ini. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud, yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik sudah menyaksikan kan dari video tadi, kita sama-sama telah melihat bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus. Ayo jangan pada bosan ya, karena setiap tahun kita juga terus melihat bagaimana kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, betul. Dalam bahasa Ibrani artinya adalah rumah roti. Dan kita sering mendengar dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus juga disebut sebagai roti kehidupan. Cocok kan antara rumah roti dan juga roti kehidupan. Dan juga Yesus lahir di kota Bethlehem yang disebut dengan kota Daud. Kenapa disebut dengan kota Daud, adik-adik? Karena di kota Daud, Raja Daud, Raja Israel yang kedua, raja termasyhur itu juga lahir di kota Bethlehem. Makanya Tuhan Yesus dan juga Raja Daud lahir di kota yang sama-sama lahir di kota Bethlehem. Makanya Bethlehem disebut juga dengan kota Daud. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, ternyata sudah ada yang memperkatakannya jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu seorang nabi di Perjanjian Lama, Nabi Mika, yang sudah mengatakan bahwa akan lahir seorang Mesias di kota kecil Bethlehem. Dan itu Nabi Mika katakan 700 tahun jauh sebelum Yesus lahir. Dimana Nabi Mika nggak mungkin dong kenal sama Yusuf dan Maria, karena perbedaan usia mereka sangat jauh rentang waktunya. Dan juga ternyata dalam Perjanjian Baru digenapi oleh Yohanes 7 ayat 42, akan lahir seorang Mesias di kota kecil Bethlehem, di kota Daud, di kampung Bethlehem. Dan saat itu, pada saat Maria sedang hamil, Kaisar Agustus memerintahkan semua masyarakatnya, semua warganya untuk kembali ke kampung halaman mereka, untuk mereka mendaftarkan diri atau sensus penduduk. Dan posisi Yusuf dan Maria adalah di kota Nazaret, tapi mereka bukan berasal dari kota Nazaret, jadi mereka harus kembali ke kampung halamannya di kota kecil Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem itu jalan jauh sekali, mereka menempuh waktu berhari-hari jalan. Walaupun Yusuf membawa Maria dengan keledainya, akhirnya mereka pun juga lelah. Mereka berusaha mencari tempat untuk mereka menginap. Mereka mengetok pintu warga-warga di kota Bethlehem, tapi sangat disayangkan semuanya menolak Maria dan Yusuf dengan alasan bahwa rumah mereka sudah penuh. Saking capeknya Maria dan Yusuf, akhirnya mereka sampailah di sebuah kandang domba. Dan tidak lama daripada itu, akhirnya terdengar suara oe, oe, lahirlah Yesus di kandang domba. Nah, adik-adik, dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, Allah menghadirkan Tuhan Yesus bukan hanya hadir ataupun numpang lahir aja di dunia ini, tapi pasti punya tujuan atau misi. Allah telah menggenapi apa yang sudah diperkatakan di Perjanjian Lama jauh berabad-abad atau bertahun-tahun, yang digenapi di masa sekarang ataupun di Perjanjian Baru. Karena firman Allah adalah ya dan amin. Dan semuanya janji-janjinya digenapi untuk kakak dan untuk adik-adik semua dan untuk kita semua dan untuk seluruh dunia. Nah, pada saat Tuhan Yesus lahir, siapa aja yang nengokin dia ya? Kita akan lihat di minggu depan. Tetap setia ya dalam ibadah online. Setiap minggunya kita saksikan minggu depan siapa aja yang datang untuk mengunjungi bayi Yesus.
Nah, adik-adik, karena kita sudah bersyukur kita mendapatkan kado dari Allah dengan kelahiran Tuhan Yesus, maka hendaknya kasih sukacita kita juga kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk kita saksikan teman-teman kalian yang juga berbagi sukacita kebahagiaan Natal karena Yesus telah lahir bagi kita. Natal ini spesial loh, ada hadiah besar. Hadiahnya apa sih? Tuhan Yesus datang ke bumi ini, itu kado spesial loh. Yuk, mari kita berbagi yuk. Yuk. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Halo adik-adik, sore ini kakak belum pulang karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dulu. Nah, setelah melihat video dari Joyce dan juga Farel tadi, kakak terinspirasi. Sore ini di kantor kakak ada satu orang bapak-bapak yang datang jam 3 tadi tidak memiliki tempat tinggal. Jadi dikasih tempat tidur di hall untuk besok diantar pulang ke anggota keluarganya. Lah, kenapa nginepnya di kantor kakak? Karena di kantor kakak itu ada bagian yang menangani masalah anak jalanan dan orang terlantar. Kita akan antar sesuatu ya untuk bapak-bapak itu. Kakak sudah tulis, terus di sini ada makanan yang akan kakak berikan untuk pasien yang sekarang sedang ada di hall dinas sosial. Adik-adik ikutin terus ya. Kita lihat yuk. Wah, karena bapaknya lagi tidur, kita taruh di sini ya. Nanti kita bilang sama petugas kebersihannya untuk dikasihkan ke bapak. Mereka perlukan kasih. Natal yang sesungguhnya ialah ketika Yesus lahir di dalam hati kita. Hati kita penuh kasih dan mengalirkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan melihat Natal hanya dari kado yang kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan untuk sesama, supaya orang-orang juga dapat merasakan aliran kasih Tuhan itu. Lakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat Hari Natal. Pertanyaan 1. Apa yang dinubuatkan atau diperkatakan Nabi Mika? 2. Mengapa Yesus lahir di Bethlehem? 3. Mengapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? 4. Jelaskan mengapa Bethlehem juga disebut kota Daud. 5. Apa makna kelahiran Yesus bagi kalian? 6. Apa yang ingin kalian lakukan di Natal tahun ini? Selamat mengerjakan adik-adik Kak Citra yang hebat, yang cantik dan ganteng. Tuhan Yesus memberkati. Sukses juga untuk ujian kalian di sekolah ya.
sayang sekali nih Kak, harus selesai. Nggak terasa ya? Udah di penghujung acara. Ya mungkin karena kita seru ini ya Kak, jadi kita nggak kerasa kalau udah selesai ibadahnya adik-adik. Gimana di rumah? Merasa sayang nggak kalau kita sudah selesai? Tapi jangan sedih, ketemu lagi minggu depan ya Kak. Tadi gimana? Setelah ketemu sama kakak-kakak alumni juga. Pasti kangennya terobati Kak. Mereka juga alumni sekolah minggu loh. Yang pasti mereka juga rajin dulu baca renungan dan firman Tuhan. Kalian juga harus seperti itu ya. Iya ya, makanya sampai dewasa sekarang ini mereka masih tetap melayani. Betul. Dan sebelum kita selesai, yuk kita doa dulu. Oke. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik sehingga Engkau mau turun ke dunia ini, Engkau mau lahir sebagai kado terindah dalam hidup kami. Engkau telah memberi warna dalam dunia ini Tuhan, Engkau memberi kami sukacita, Engkau memberi kami kedamaian, dan kami sungguh boleh bersyukur, boleh memiliki Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang lahir ke dunia ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan hidup kami pun juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau sebagai kado terindah kami, dan kami yang telah menerima kado dari Tuhan Yesus, kami juga boleh memberkati banyak orang, kami boleh juga hidup lebih berarti. Dan kami mau taat kepada Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan kami boleh terus setia dalam membaca renungan dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk semua orang-orang Kristen yang ada di dunia ini, untuk semua yang merayakan Natal, biarlah tidak hanya merayakan dengan pesta-pesta saja, namun dapat merayakan Natal, bahwa Yesus telah lahir kembali di dalam hati setiap kami dan menjadi kado terindah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sampai kami masih bisa beribadah online hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Berkati kami, supaya kami semakin hari semakin setia, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kado yang kami terima itu tidak akan sia-sia, namun kami akan terus membawanya dan memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Yesus yang benar-benar lahir, dan Tuhan Yesus adalah kado sepanjang hidup kami. Sertai kami terus Tuhan, ingatkan ketika kami akan berbuat hal-hal yang membuat Engkau sedih. Sertai juga kami ketika kami akan berbuat hal-hal yang salah. Biarlah Tuhan ingatkan bahwa Tuhan lahir di dunia ini untuk kami, bahwa Tuhan lahir di dunia ini menjadi kado, dan kami harus bersikap yang baik. Saat ini juga Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami bisa memilih jalan yang baik. Juga Engkau sertai Bapak Ibu, keluarga, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah damai Natal menyertai kami semuanya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati semuanya yang terlibat dalam kegiatan Pranatal online pada saat hari ini, supaya dengan berkat dari Tuhan Yesus itu, kami semua bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Kami akan akhiri ibadah kami pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah semuanya, kita berdiri yuk. Kita buka tangan kita bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me, our God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Sampai jumpa minggu depan. Tetap setia ya. God bless you. Bye-bye. Stop. Jangan dimatikan dulu.
ada yang spesial dari anak-anak kelas SMA atau youth yang dulunya itu sekolah minggu. Mereka sekarang pinter loh main musik, pinter nyanyi, mempersembahkan lagu yang istimewa buat Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik di rumah ikut nyanyi ya sama kita. Oke. The stars are brightly shining. Is the night of our dear Savior born. Away the world and sin and error pining to His and the soul felt its a thrill of love, the worry world rejoices for yonder praise, a new and glorious morn for me. Oh, hear the angel voices, what night divine, oh night when Christ was born. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior born. Away the world and sin and error pining to Him, and the soul felt its a thrill of hope, the weary Lord rejoices for yonder praise, a new and glorious morn on your knees. Oh, hear the angel voices, what night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night, oh night.